السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita pertama tentunya meminta kepada Allah Jalla wa'ala dan memohon agar salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling terpenting bagi kita adalah saat ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, saya ingin di siang hari ini kita mengambil beberapa faedah yang kita bisa dapatkan di salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat ini di antara surat yang huruf-hurufnya paling sedikit dibanding surat-surat yang lain. Kata-kata yang ada di dalam surat ini juga termasuk kata-kata yang paling sedikit di dalam surat Al-Quran. Ayatnya pun di antara ayat yang paling sedikit di dalam Al-Quran. Kira-kira surat apa? Ini udah pasti surat ini menjadi sahabat kita bersama nih kalau pendek-pendek ini. Ya, selalu dibaca pasti. Surat apa? Al-Ikhlas. Salah. Masya Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi sahabat kita bersama. Enggak pernah kita lepas dari inna a'taina semenjak kita kecil sampai gede juga masih inna a'tainakal kautsar. Ya. Kadang bukan karena cinta dengan suratnya, tapi hafal cuma itu. Ya. Padahal surat Al-Kautsar ini, jamaah Allah, dia surat memang pendek ya. Sebenarnya kalau kita baca surat Al-Kautsar dengan mengetahui apa yang ada di dalamnya, pasti kasusnya akan berbeda. Ya, pasti nilai yang kita baca itu akan lebih kuat. Pengaruh kepada diri kita pasti lebih kuat. Sama, kita juga sering baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, hari-hari kita nggak pernah lepas dari namanya Qul huwallahu ahad. Ini udah hampir mirip dengan surat Al-Fatihah yang kita nggak pernah lepas dalam salat kita, terutama salat sendirian. Ya, ini pasti ngikut terus nih Qul huwallahu ahad. Kita baca Qul huwallahu ahad terus, ya. Kadang bukan karena cinta dengan suratnya, tapi ya itu lagi yang kita hafal. Pernah ada satu sahabat Nabi yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Selalu baca surat Al-Ikhlas sampai ditanya kepada Nabi SAW, dicurhatkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan ini kalau jadi imam selalu bacanya Al-Ikhlas. Selalu bacanya Al-Ikhlas. Kata Rasulullah SAW, is'alu, coba tanya dia kenapa dia melakukan itu. Pada saat ditanya, ternyata alasan dia baca surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Dia bilang, lianna fiha sifat ar-Rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Surat Al-Ikhlas itu banyak menyebutkan sifat Allah, kata dia, dan aku sangat senang dan cinta menyebutkan sifat-sifat Allah. Dia cinta nyebutin sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Rasulullah SAW? Akhbiruh anna Allah yuhibbuh. Kabarkan juga kepada dia bahwa Allah juga mencintainya. Tuh, dia dapat cintanya Allah itu dengan surat yang pendek, bapak-bapak, dengan surat Al-Ikhlas. Kita kan udah baca nih Al-Ikhlas, namun yang perlu diperbaiki adalah niat kita baca Al-Ikhlas ini apa, nilai kita saat kita baca Al-Ikhlas ini gimana. Nah sekarang yang akan jadi pelajaran kita nih surat Al-Kautsar. Ya,
Ini surat kenapa kita pilih? Kenapa saya pilih? Ya, selain surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya juga PR buat kita semua. Karena surat Al-Kautsar tadi ini jadi sahabat kita bersama dan dia pendek. Tapi kalau ditanya sebagian dari kita yang senantiasa membaca surat Al-Kautsar, ditanya Al-Kautsar itu apa? Geleng-geleng dia nggak tahu. Padahal udah 30 tahun baca surat Al-Ikhlas. Terus dia nggak tahu apa yang dia baca. Fasalli li rabbika wanhar. Apa tuh fasalli li rabbika wanhar? Apa artinya? Kalau jawabannya masih geleng-geleng juga, terus 30 tahun, 40 tahun kemana aja? Sesibuk apa sampai surat sesingkat Al-Kautsar yang hari-hari kita baca masih juga kita luput untuk mengetahui apa artinya. Ini sungguh suatu hal yang menyedihkan sebenarnya buat kita. Kita baca setiap hari seakan-akan kita udah dekat dengan surat Al-Ikhlas, padahal ternyata kita jauh dengan surat Al-Ikhlas. Kita jauh dengan surat Al-Kautsar, kita jauh dengan surat Al-Asr, kita jauh dengan surat Al-Falaq, An-Nas yang hari-hari kita baca, tapi kita nggak tahu apa maknanya, kita nggak tahu apa artinya. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini kita bisa mengambil arti secara global dari surat Al-Kautsar yang biasa kita baca, agar kita tahu apa yang kita baca. Karena demi Allah Bapak-bapak, ya, ini Al-Quran turun. Al-Quran turun liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Al-Quran turun fungsinya untuk apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman. Terus gimana caranya kita bisa menjadikan Al-Quran ini petunjuk, padahal kita nggak pernah tahu apa yang kita baca puluhan tahun, berkali-kali nggak ngerti kita apa yang kita baca. Terus kapan kita akan mengambil Al-Quran sebagai pelajaran? Terus kapan hati kita akan melembut dengan Al-Quran? Kapan kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran? Kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca, dan ini kita masih ngomongin Al-Kautsar, nggak lagi ngomongin Al-Baqarah, nggak lagi ngomongin Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, At-Taubah, enggak. Ini ngomongin Al-Kautsar yang setiap hari kita ketemu. Kadang di antara kita masih yang pemahaman tentang Al-Kautsarnya nol besar, nggak tahu apa. Taunya ini surat pendek aja, udah gitu aja. Mudah dan nyaman dibaca, udah itu doang. Al-Kautsar tidak serendah itu jamaah sekalian. Al-Kautsar itu surat yang memiliki istimewaan besar dari sisi maknanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, terutama ayat yang pertama, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami, kata Allah, memberikan kepada engkau wahai Muhammad, tuh di surat Al-Kautsar. Al-Kautsar, kata Allah. Jadi ayat yang pertama ini artinya adalah Allah tengah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dia artinya. Ya, Allah sedang memberikan Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang yang perlu kita ketahui juga, apa itu Al-Kautsar? Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang namanya Al-Kautsar tadi? Para ulama mengatakan bahwa Al-Kautsar itu artinya adalah nikmat yang banyak. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Jadi di dalam surat Al-Kautsar Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami memberikan kepada engkau nikmat yang banyak, kata Allah. Dan fi'lan, dan betul, Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW nikmat yang sangat banyak. Rasul kita SAW menjadi Rasul terbaik, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Umatnya paling banyak, paling duluan masuk surga, paling banyak umatnya masuk surga. Nabi Muhammad SAW dikasih maqaman mahmudan. Nabi Muhammad SAW dikasih syafaat di hari kiamat saat nabi-nabi yang lain belum dikasih syafaat. Jadi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu memang nikmat yang sangat banyak. Itu penafsiran pertama dari Al-Kautsar, jamaah sekalian. Jadi umum. Dan tentunya ya, kaidah umumnya, ayat ini turun bukan untuk Nabi doang, buat kita juga. Kita juga bisa mengatakan, Allah mengatakan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberi engkau wahai manusia nikmat yang banyak. Kita juga dapat nikmat yang banyak, jemaah sekalian. Bahkan sangat banyak. Tidak ada pernah satupun manusia mampu menghitung nikmat Allah Jalla wa Ala, enggak ada. Nah, tafsiran yang lebih mendalam dari kata Al-Kautsar, para ulama mengatakan nikmat yang banyak ini, ada satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada
satu nikmat yang namanya Al-Kautsar. Ada nikmat namanya Al-Kautsar. Tadi Al-Kautsar umum. Kemudian ada satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Kautsar. Apa itu? Nahrun 'azimun fil jannah, hafatahu qubabal lu'lu'il mujawwaf. Al-Kautsar yang merupakan nikmat khusus kepada Rasul ini adalah sungai yang berada di surga. Sungai yang berada di surga. Nahrun 'azim, ini sungai besar fil jannah, adanya di surga. Hafatahu, di samping-sampingnya ada kubah-kubah yang terbentuk dari mutiara-mutiara yang terjaga. Ya. Jadi Al-Kautsar selain artinya nikmat yang banyak, ada di antara nikmat tersebut nikmat khusus namanya Al-Kautsar. Itulah sungai yang ada di dalam surga, dikasih untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Airnya, kata Rasul, anna launahu abyadu minal thalj, air yang ada di sana lebih putih daripada salju. Wa anna ta'mahu ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Ini sungai Al-Kautsar. Anna aniyatuhu ka'adadi nujumi fis sama, orang-orang yang masuk surga bisa minum dari situ dengan gelas-gelas, dan jumlah gelas tersebut seperti jumlah bintang-bintang di langit. Jadi Al-Kautsar, ya, ini adalah sebuah nikmat yang ada khususnya untuk Rasulullah SAW. Nah, sebagian orang, ya, kalau bapak-bapak pernah mendengar ada telaga di hari kiamat, haud, telaga yang minum di situ tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, telaga itu beda dengan Al-Kautsar. Dua-duanya dikasih untuk Rasul, tapi yang satu telaga, haud, yang satu lagi Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar itu adanya di surga, adapun haud, telaga, itu adanya di perjalanan hari kiamat, belum sampai ke surga. Saat kita di perjalanan di hari kiamat, jamaah rahimakumullah, itu kita akan menemui haud, ya, telaga. Si telaga ini isinya air juga. Nah, air di telaga itu merupakan air yang berasal dari Al-Kautsar yang berada di surga. Makanya sifat air dari telaga itu sama dengan sifat air yang ada di Al-Kautsar. Ya, di situ kita akan, itu adalah momentum pertama kali kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya, Nabi SAW itu pernah mengatakan, fa inni faradtukum 'alal haud, aku akan menunggu kalian di telaga nanti. Jadi Rasul itu bakal nungguin para umatnya di telaganya. Begitu umat-umatnya kumpul, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum di telaga tersebut. Itu, bapak-bapak sekalian, keadaannya matahari didekatkan oleh kita sampai 1 mil. Semua orang kehausan tergantung dengan amalannya. Semua orang keringetan tergantung dengan amalannya. Tidak ada yang terbakar dan meleleh memang. Karena fisik kita di hari kiamat, bapak-bapak sekalian, itu beda dengan fisik kita di dunia. Beda banget. Sekarang manusia kalau ngedeketin matahari langsung meleleh. Hari ini dideketin matahari langsung meleleh. Gak ada yang bisa. Tapi di hari kiamat, mataharinya ada di kepala kita, di atas kepala kita, hanya berjarak 1 mil, tapi gak ada satupun yang meleleh. Kenapa? Karena jasad kita memang ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi lebih kuat. Begitu juga neraka. Neraka itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya bukan untuk tubuh-tubuh yang sekarang kita miliki. Kalau tubuh-tubuh yang sekarang kita miliki jarak puluhan kilometer juga udah angus. Tapi Allah akan memberikan kepada penduduk neraka tubuh-tubuh yang kiranya kuat untuk menahan azab beberapa detik, agar terasa azabnya. Begitulah keadaan di hari kiamat, beda dengan keadaan kita di dunia secara fisik. Makanya di hari kiamat, walaupun matahari dekat, nggak ada yang meleleh. Ya, adanya mereka tuh kehausan. Adanya di antara mereka yang keringetan. Nah, saat mereka kehausan, keringetan, ketakutan, Rasul menunggu di telaganya. Di situ Rasulullah SAW mempersilahkan kita untuk minum. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu minum, la yathma'u abadan, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Allahu akbar.
Ya. Namun di antara mereka ada juga yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Rasul usir dia dari telaga ini. Ya. Saat Rasul memanggil mereka untuk minum, ternyata malaikat mengabarkan, innahu ahdatsu ba'daka. Mereka, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang menambah-nambah ajaranmu setelah engkau wafat, yang merubah-rubah ajaranmu setelah engkau wafat. Apa kata Rasulullah SAW? Suhqan lima ahdatsu ba'di. Jauhlah sana untuk orang-orang yang suka menambah lagi, merubah ajaranku, kata Rasul. Ya. Ini adalah sebuah ancaman besar untuk orang-orang yang melakukan sebuah kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Itu Al-Kautsar, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Al-Kautsar itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Namun di antara faedah yang sangat luar biasa besar, kita juga di sini nggak bisa memungkiri bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman. Itu the best di antara nikmat-nikmat yang lain. Allah memberikan kalian kesehatan. Allah memberikan kepada kita pekerjaan. Allah memberikan kepada kita income, keluarga, anak, istri, rumah, dan seterusnya. Oh, banyak luar biasa nikmat. Baik, sekarang Allah bilang, inna a'tainakal kautsar, apalagi fasalli li rabbika wanhar. Aku telah memberikan kepada kamu, wahai Muhammad, kenikmatan yang banyak. Fasalli, maka salatlah untuk Allah dan menyembelihlah untuk Allah. Artinya adalah, kalau Anda berdapat nikmat dari Allah, salat dong. Kalau Anda setelah memiliki banyak nikmat yang tidak bisa dihitung, ibadah dong kepada Allah. Nabi saja, Nabi SAW, ya, itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah mendapatkan nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Kata fa atau huruf fa itu menandakan kelangsungan. Jadi kalau kamu dapat nikmat, fashalli, salat. Banyak orang gak mau sholat padahal nikmat Allah setiap hari dia makan. Banyak orang ogah-ogahan sholat padahal kalau gak ada nikmat Allah mati dia. Banyak orang tidak mau ibadah karena padahal kalau bukan karena Allah dia gak bisa apa-apa. Fashalli li rabbika wanhar, kata Allah. Maka kalau kamu udah dapat nikmat banyak, sholat, ibadah sama Allah. Lihat, ini sholat Al-Kautsar ngajarin kita banyak ibadah. Pada saat kita udah sadar bahwa nikmat Allah juga banyak kepada kita. Dan ibadah yang Allah pilih di dalam ayat ini ada dua. Salat wanhar. Apa itu wanhar? Menyembelih. Ya, dua nikmat, dua ibadah. Kalau banyak nikmat, salat, sembelih. Kenapa salat? Kenapa salat? Karena salat adalah ibadah yang paling agung, Bapak-bapak sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala pilih. Makanya orang kalau mau dilihat bagaimana rasa syukurnya kepada Allah, lihat salatnya. Karena orang yang bisa menjaga salatnya, baik salatnya, itu orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Orang walaupun mengucapkan alhamdulillah 100 kali tapi malas salat, enggak mau salat, wallahi bukan orang yang bersyukur. Orang kalau tidak mau ibadah tidak bisa digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, tidak bisa sama sekali. Pada saat dia mau beribadah kepada Allah, dia bisa digolongkan kepada hamba-hamba yang kerap bersyukur kepada Allah. Iwallah, Nabi SAW, ya, itu pernah sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Sampai orang-orang nanya, ya Rasulullah, laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, effort banget sholat sampai kaki bengkak, padahal dosa udah habis semua. Apa alasan Rasulullah SAW mau sholat sampai bengkak? Afala an akuna abdan syakura, memangnya aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat, syukurnya Rasulullah SAW, jemaah sekalian, itu dengan sholat sampai bengkak. Ya. Nah, kita Ramadan ini tarawih. Kira-kira kita nyari masjid yang model gimana? Yang bisa menciptakan kebengkakan kalau kita sholat? Atau justru sebaliknya, semakin Al-Kautsar dan Al-Ikhlas tambah sering, semakin menjadi favorit. Ya.
Oke, subhanallah, masjid-masjid yang kalau bacanya ada panjang-panjang dikit itu kurang menjadi favorit buat orang-orang. Lihat. Padahal nih ya, jamaah sekalian ya, kalau kita tarik nih masalah tarawih ini, ya, itu tarawih dulu di zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, tidak ada ceritanya tarawih atau salat malam bacanya pendek-pendek, nggak ada. Jadi rumus dasarnya tarawih panjang-panjang, rumus dasarnya itu. Lihat ya, bagaimana di zaman itu mereka panjang-panjang semua, di zaman kita subhanallah. Ada sampai yang viral setiap tahun tuh. Lihat ya, sholatnya cepat benar tuh. Ya, wallah baca nggak tahu baca apa. Dia ngebut luar biasa. Imamnya ruku, yang ini masih baca Al-Fatihah, udah terus jalan terus. Dan kalau diwawancarain bangga lagi, ya, ajaibnya. Ya, kalau diwawancarain bangga, dia bilang ini udah dari turun temurun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nggak sah sholatnya sama sekali. Sholat itu wajib ada tumaninah, wajib ada tumaninah. Nggak ada tumaninah batal sholat. Nggak bisa. Ya. Nah, sekarang jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu kalau dulu tarawih hari Rasul tarawih di masjid itu 3 kali ya. Malam yang pertama Rasul tarawih, Rasul masuk masjid, para sahabat beberapa pada ikut Rasulullah SAW sholat. Hari kedua, malam kedua Rasul keluar lagi, dan Rasul tuh kalau tarawih itu nggak langsung jam habis isyaknya langsung, enggak, tapi tengah malam Rasul keluar masjid tengah malam, sholat di situ. Sahabat tambah banyak yang ikut. Di malam yang ketiga Rasulullah SAW sholat, dan sahabat yang ngikutin sholat Rasul tambah banyak lagi, tambah penuh lagi masjid. Ya, sampai di antara mereka mengatakan tidaklah Rasulullah SAW selesai sholat kecuali kami lari-larian buat sahur, takut kehabisan waktu. Ya. Kalau kita bilang Rasulullah SAW subuhnya jam 4, mulai sholat jam 12 malam, berarti kira-kira sholatnya udah berapa banyak? Udah berapa jam? Hampir 4 jam. Gimana Pak? Kalau di tengah-tengah kita ada tarawih sampai 4 jam, kita datang apa kita jauhin? Apa kita tandain? Oh, ini masjid yang 4 jam, bahaya nih, lu jangan salah-salah masuk. Ya, Rasulullah SAW itu sholat hampir 4 jam. Rasul pernah sholat malam Bapak, satu rakaat, ya, itu baca 4 juz, satu rakaat. Kita nggak ngomong 8 rakaat, ya, ada masjid 8 rakaat 1 juz. Waduh, itu subhanallah, setiap 2 rakaat kan 2 rakaat salam tuh, ya. Beberapa jamaah bangunnya nanti kalau imamnya udah ruku atau Al-Fatihah udah beres baru bangun dia. Padahal itu dibagi, 1 juz dibagi 2. Ya. Bahkan ada masjid, ya, itu baca cuma 1 ayat. Baca ma fa'alu haula. Pada ngapain tuh Ibnu Abbas? Dikasih tahu sama orangnya, haula ya'khuduna hajaran yanzuru ayyuhum aqwa. Oh, mereka lagi angkat-angkat batu, mereka mau lihat siapa yang lebih kuat di antara mereka gitu. Ini kalau berapa repsnya 8 tapi 20 kilo dan seterusnya, ya. Apa kata Ibnu Abbas? Komentar Ibnu Abbas, umarullah aqwa min haula. Orang-orang soleh lebih kuat daripada mereka. Orang-orang soleh lebih kuat daripada mereka. Makanya kita lihat, kalau ngomongin tarawih, ya, kita ngomongin tarawih, nggak mesti orang yang badannya keker yang menang. Kadang kakek-kakek yang udah bongkok yang menang. Karena kekuatan kita betah di hadapan Allah bukan kekuatan fisiknya mas kalian, tapi kekuatan hati. Hati yang menentukan. Kalau hatinya kuat, fisiknya pun terbangun. Tapi kalau hati sudah lemah, fisiknya tidak akan terbangun. Nge-gymnya rajin, larinya rajin, futsal rajin, basket rajin, tenis, badminton, tarawih panjang dikit, ngeluhnya panjang. Padahal dia habis main 2 jam, tarawih cuma 12 menit. Lihat. Kita mesti ingat lagi surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Nikmat Allah udah banyak, pakai buat sholat waktu. Tenaga pakai buat sholat. Ini Ramadan, kapan lagi kita mau sholat panjang-panjang? Ya, pakai jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini setelah memberikan nikmat, kita diingetin sama Allah. Kalau dapat nikmat ibadah, dan ibadah terbaik adalah sholat. Ini subhanallah, na'udzubillah. Kan bukan hal yang
rahasia lagi jemaah sekalian ya. Mungkin banyak juga yang antum lihat ya. Ada orang puasa tapi nggak sholat. Pernah lihat apa? Orang puasa tapi nggak sholat. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Di sini nggak ada kali ya. Ya. Di luaran ini masya Allah ya banyak puasa tapi nggak mau sholat. Bayangin. Puasa itu rukun Islam nomor berapa? Nomor berapa, Pak? Hah? Waduh, lupa lagi rukun Islam rukun iman. Nomor berapa rukun Islam? Puasa. Pertama apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini jangan ketukar, Pak. Masih TK sih nggak apa-apa ketukar. Kalau dia tua nggak boleh ketukar lagi rukun Islam rukun iman. Ya, rukun iman ada 6, kalau rukun Islam ada 5. Ya, kalau rukun iman antum minabillah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini pedoman kita dalam Islam, panduan ya, rukun Islam rukun iman. Ya, jangan lagi deh ketukar-ketukar nih, ya. Jadi, puasa itu rukun yang ke berapa? Mau diam lagi. 4, alhamdulillah. Ya, keempat. Sholat berapa? 2. Ini lebih istimewa daripada puasa sholat. Ya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin waktu ditanya, bagaimana puasanya orang yang tidak sholat? Apa kata beliau? Tertolak. Tertolak puasanya, nggak akan diterima. Gimana mau diterima? Sholatnya yang menjadi pedoman hidupnya, tiang agamanya dihancurin. Mau ditopang pakai apa agamanya? Gak berlaku amalan apapun untuk orang yang tidak sholat. Sholat dulu dia, baru yang lain bisa berlaku. Kalau dia gak sholat, gak bisa berlaku apa-apa. Gak bisa sama sekali. Makanya Rasulullah SAW itu paling kenceng sama orang ninggalin sholat, Pak. Ya, kan tadi saya bilang rukun Islam itu ada beberapa? Ada 5. Ya, syahadatain ini pokok dari semua pokok. Kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji. Kalau orang ninggalin haji secara sengaja padahal dia mampu, gak ada ulama yang sampai mengkafirkan mereka. Tidak. Kalau orang ninggalin puasa pun padahal dia mampu, tidak ada sampai derajat kekafiran. Zakat begitu, tapi begitu sholat, apa kata Rasulullah SAW? Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, perbedaan antara orang Islam dengan non-Islam adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, kata Rasul. Ini nggak tanggung-tanggung kalau ngomongin sholat. Rasul kalau ngomongin sholat luar biasa. Sholatnya, karena sholat itu nggak bakal pernah gugur apapun keadaannya kecuali kematian. Orang kalau nggak bisa berdiri silakan duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Orang kalau lagi safar nggak bisa ninggalin sholat. Puasa bisa dibatalin, lagi safar, lagi pergi, lagi perjalanan. Tapi sholat nggak bisa, qasar bisa. Tidak ada satupun keadaan peluang meninggalkan sholat, nggak ada. Ini memang beda ibadah satu ini. Ini ibadah terpenting. Imaduddin, tiangnya agama. Bayangin, ini kalau bangunan nggak ada tiangnya hancur. Sama orang kalau nggak sholat hancur. Dan kita bapak-bapak sekalian rahimakumullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di antara bentuk ibadah adalah salat. Memang kita diciptakannya untuk datang kalau zuhur. Dilempar-lempar. Kalau kita datang ke tukang servisnya, terus kita bilang, handphone payah nih, gue buat nyalain kipas doang, gue lempar-lempar hancur. Orang servisnya juga bakal ngatain kita. Yang bodoh Anda. Sejak kapan handphone buat lempar-lempar nyalain kipas? Ya, handphone dibuat bukan untuk itu. Nah lihat, buatan manusia, ya, handphone itu dibuat bukan untuk itu, kemudian akhirnya rusak.
Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki pemisahan lebih tinggi. Manusia juga gitu. Manusia diciptakan untuk ibadah. Begitu dia tidak difungsikan sesuai fungsinya, pasti rusak, Pak. Dunia akhirat pasti rusak. Gak ada manusia berbahagia tanpa ibadah. Tidak ada. Tidak pernah tertulis dalam sejarah. Tidak pernah disaksikan oleh mata. Tidak ada. Walaupun hartanya banyak, walaupun istrinya cantik, walaupun rumahnya besar, kalau nggak ibadah, kosong di hati. Nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Ya, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini sholat ini ibadah yang paling ditekankan di dalam Islam. Ya, Umar bin Khattab waktu pertama kali kena tusukan kemudian koma, begitu bangun yang ditanya masalah sholat, lalu beliau mengatakan fa innahu la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam untuk orang yang meninggalkan sholat, kata beliau. Ya, ini masalah sholat ini pentingnya luar biasa, dan ini ibadah terbaik, the best ibadah badan. Wanhar, ibadah sembelihan, inilah ibadah terbaik dalam sisi harta. Ya, makanya dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya inna syani'aka huwal abtar? Sesungguhnya yang menghinamu wahai Muhammad, merekalah yang terputus dari kebaikan. Ini surat Al-Kautsar. Dulu ada orang-orang ngata-ngatain Nabi SAW karena Nabi belum punya anak laki yang masih hidup, nggak ada. Abtar, Muhammad terputus nasabnya sudah. Ya, Allah menurunkan ayat ini mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Tenang wahai Muhammad, yang suka menghinamu itulah yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai sekarang jemaah sekalian, siapapun orang yang suka menghina sunnah Nabi SAW, siapapun orang yang suka mengejek perintah atau larangan Nabi SAW, fahuwal abtar, maka dia akan terputus dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Apapun perintahnya. Ada beberapa wanita dia mencela jilbab yang panjang. Ada beberapa wanita yang mencela wanita-wanita yang memakai cadar. Dicelanya wanita tersebut menjadikan Anda abtar, Anda akan terputus dari rahmat Allah. Beberapa orang laki-laki ada yang mencela orang-orang yang memanjangkan jenggotnya. Beberapa orang ada yang menghina orang-orang yang senantiasa ke masjid. Penghinaan Anda terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan Anda abtar, akan terputus dari rahmat Allah SWT. Dan manusia kalau sudah terputus dari rahmat Allah, dia mau mengharap rahmat dari siapa? Manusia kalau Allah sudah tidak peduli kepadanya, siapa yang akan mempedulikan dia? Kalau Allah sudah tidak menyayanginya, siapa yang bisa sayang kepadanya? Kalau Allah sudah benci, siapa yang akan menyayanginya? Kalau Allah tidak membantu, siapa yang membantu dia? Ya, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah surat Al-Kautsar yang mendorong seseorang untuk mengingat nikmat Allah Jalla wa ala dan bersyukur dengan banyak ibadah dan senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di siang hari ini bisa menjadi hal yang bermanfaat buat kita semua. Ini udah 12.55, insyaallah pas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.